Bab 2599. Sadar. Bantuan. Di kejauhan, Tako tanpa ekspresi. Dunia ini harus dihancurkan. Ini adalah sikap Tako. Itu juga sikap warrior Yang dan Yana. Seluruh dunia Origin sudah mulai terluka fondasinya. Karena Yana dengan terus-menerus menghantam jembatan, Boundless Water yang tak terhitung mulai terombang-ambing. Dan niat membunuh warrior yang, di mana domain pembunuhan dan niat membunuhnya lewat, pasti ada sungai darah. Membunuh. Jika jiwa pedang warrior yang sebelumnya adalah murni jiwa pedang, murni hati pedang, sekarang dia adalah murni niat membunuh, murni pikiran membunuh, murni hati membunuh. Melepaskan artinya tidak menekan. Tidak menekan artinya niat membunuh dan pikiran membunuhnya bisa sekuat mungkin. Niat membunuh setinggi langit terus datang, dan semakin banyak orang yang terkikis oleh niat membunuh di seluruh dunia Origin, dan akhirnya, orang-orang ini mulai saling membunuh seperti orang gila. Adapun penguasa alam takdir yang dilawan warrior yang, mereka sama sekali tidak berani mendekati warrior yang, dan hanya bisa mundur membabi buta. Karena begitu mereka dekat, di domain pembunuhan warrior yang, mereka tidak bisa menolak niat membunuh itu. Kecuali mereka berkonsentrasi untuk melawan niat membunuh, tidak sampai terganggu harus melawan warrior yang. Tapi apakah itu mungkin? Adapun Kaisar Huang, dia telah menonton sejak awal, dan bahkan sekarang, dia masih menonton. Tako berdiri di udara bersama Shiro, tapi matanya akan tertuju pada warrior yang dari waktu ke waktu. Warrior yang sangat tidak stabil sekarang, dia membutuhkan perhatian terus-menerus. Adapun Charlius Swan itu, Tako tidak bergerak, dia juga tidak berani bergerak. Tako adalah orang di zaman ini, meski tidak setua dan semisteri Denskiki, namun dia dan Kaisar Huang adalah orang-orang terbaik di dunia sekarang. Bertarung sendirian, di alam takdir, bahkan penguasa alam takdir tingkat puncak pun tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki peluang 100% untuk mengalahkannya. Adapun seberapa kuat dia, itu juga merupakan misteri. Ada juga Denskiki dan Kaisar Huang, ditambah Tako, seberapa jauh kekuatannya, itu adalah misteri. Misteri besar. Dapat dikatakan bahwa kali ini, tidak peduli apa hasilnya, dunia Origin akan rugi, dan kerugiannya akan sangat besar. Karena setelah ini, kekuatan dunia Origin secara keseluruhan akan turun setidaknya 50%. Tentu saja, hasil terburuk adalah hilangnya dunia Origin ini. Namun, dalam pandangan Charlius Swan, ini tidak mungkin. Tempat ini terkait dengan tempat misterius itu. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan adalah pertempuran antara Denskiki dan penguasa kediaman ilahi dan yang lainnya dalam kehampaan. Itu adalah kunci yang sebenarnya. Jika begitu banyak Master Super tidak dapat menekan Denskiki, maka mereka benar-benar putus asa. Namun, seharusnya tidak. Lagi pula, bahkan Master Misterius itu telah muncul. Kali ini, ada terlalu banyak Master Misterius. Pada saat ini, mata Tako sedikit menyipit. Di kejauhan, domain pembunuhan dan niat membunuh warrior yang tiba-tiba ditekan oleh kekuatan misterius saat ini. Diana, itu seperti menekan 10.000 gunung, dan paksaan serta kekuatan yang kuat membuatnya tidak mungkin menggunakan tinjunya. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk muncul tidak jauh dari Tako. Orang tua itu mengenakan jubah panjang, yang sudah sangat tua dan telah kehilangan warna aslinya. Dia sangat tua, dengan banyak kerutan di wajahnya, banyak bintik putih dan bintik hitam, dan rambutnya bahkan jarang dan menyedihkan, hanya beberapa helai yang mengambang di atas kepalanya. Di kakinya ada sepasang sandal jerami.
Lelaki tua itu melirik warrior yang di bawah, alisnya sedikit berkerut, dan segera, dia menarik pandangannya dan melemparkannya ke Yana, dengan tatapan bermartabat di matanya. Segera setelah itu, dia menatap Denskiki dalam kehampaan. Ketika dia melihat Denskiki, dia menghela nafas dengan suara rendah, "Tuan Ketua Jurang, kamu tetap di sana dengan jujur, bagaimana mungkin dia bisa merasakanmu? Keluarlah sekarang, bahkan jika kami tidak dapat mengatasimu, Tuhan juga akan mengatasimu." Mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, lalu menatap Tako di depannya. Ketika dia melihat Tako, ada sentuhan kerumitan di matanya. Ada orang-orang yang luar biasa di setiap zaman. Kamu dan Kaisar Huang tidak diragukan lagi, yang paling menakjubkan dari orang-orang di zaman ini. Terima kasih atas pujiannya. Kaisar Huang tersenyum di samping. Orang tua itu melirik Kaisar Huang dan berkata, "Kamu sangat ambisius." Kaisar Huang berkata sambil tersenyum, "Tidak berdaya, semakin kuat kekuatannya, semakin besar ambisinya, itu sifat manusia." Orang tua itu menatap Kaisar Huang dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sedang menunggu tembakan, seharusnya aku membunuhmu sebelum kamu dewasa. Sayang sekali aku ragu tentang ini dan itu, dan melewatkan kesempatan." Kaisar Huang tersenyum, "Kalau begitu aku ingin berterima kasih pada kalian karena tidak membunuhnya saat itu." Orang tua itu tidak memperhatikan Kaisar Huang, tetapi menatap Tako. Dunia Origin terhubung dengan tempat itu. Tempat itu adalah tempat terakhir bagi kami para orang tua. Bisakah Yang Mulia menyerah? Tentu saja, jika Yang Mulia dan yang lainnya mau menyerah, Yang Mulia dan yang lainnya termasuk leluhur spiritual dapat pergi dengan selamat. Selain itu, mulai sekarang, dunia Origin tidak akan terlibat dalam urusan dinasti Eternity dan leluhur spiritual. Menyerah. Jelas, lelaki tua yang keluar dari tempat itu tidak ingin bertarung. Karena itu tidak masuk akal. Berkelahi sebenarnya tidak baik bagi mereka. Orang-orang ini ingin menghancurkan dunia Origin, dan orang-orang di tempat itu tidak mau ikut campur dalam urusan antara mereka dan dunia Origin. Jika bukan karena Tako dan yang lainnya mau menghancurkan dunia, dia tidak akan ikut campur dalam kekacauan ini. Ini sangat buruk. Tako menggelengkan kepalanya, berhenti. Tentu saja bukan tidak mungkin. Bagaimana dengan ini? Kalian membantu kami menyelesaikan semua kekuatan di dunia Origin. Semuanya, dunia ini, kami tidak harus menghancurkannya. Bagaimana? Bunuh semua orang di dunia ini. Orang tua itu tersenyum kecil, sepertinya kita tidak bisa membicarakannya. Tapi itu normal. Aku tidak berharap untuk berhasil. Karena kalian sangat percaya diri dan ingin bertarung, maka kami para orang tua akan melawan kalian. Suara itu terdengar, dan mata lelaki tua itu perlahan tertutup. Jelek. Sesuatu sepertinya terkoyak di lapangan, dan segera, kekuatan misterius muncul di sekitar Tako. Kekuatan tak kasat mata. Tako bisa melihat, harus kukatakan, dia bisa merasakannya. Ini adalah kekuatan pikiran. Sebuah kekuatan keyakinan, mirip dengan tembakan keyakinan Irenean. Tentu saja, pencapaian orang tua itu jauh lebih tinggi daripada Irenean, dan bahkan gurunya Irenean tidak sebaik orang tua ini. Kekuatan iman yang kuat langsung datang ke Tako. Jika itu adalah alam takdir biasa, itu pasti akan langsung terbunuh oleh kekuatan iman ini. Ini terlalu kuat. Sayangnya, di depan lelaki tua ini adalah Tako, orang terbaik yang dulunya ras roh. Tako mengangkat tangan kanannya perlahan, dan cahaya redup terombang-ambing dari telapak tangannya. Setiap cahaya redup mengandung semacam hukum kekuatan Dao. Ci-ci-ci. Di lapangan, serangkaian suara tajam dan keras terus terdengar. Berpusat pada Tako dan lelaki tua itu,
ruang di sekitar mereka mulai memusnahkan setiap inci. Pada saat ini, mata Tako perlahan tertutup, dan bibir merahnya terbuka, kembali ke reruntuhan. Ketika suara itu terdengar, lelaki tua itu mulai mundur terus-menerus, dan nyala api samar muncul di sekitarnya. Api ini awalnya sangat kecil, tetapi secara bertahap, nyala api ini menjadi lebih besar. Alam kebenaran tahu. Di kejauhan, lelaki tua itu mengerutkan kening, dengan tatapan serius di matanya, kamu ternyata menguasai kemampuan ini. Suara itu terdengar, dan lelaki tua itu menjadi ilusi. Dalam sekejap, nyala api di sekitarnya mulai redup. Tidak jauh dari situ, Kaisar Huang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ketua klan, yang ada di depanmu berasal dari zaman yang ditakuti takdir langit. Jika kamu tidak serius, tidak ada cara untuk membunuhnya. Saat itu, di depan Tako, sebuah pisau muncul. Sebuah pisau yang datang entah dari mana. Ketika pisau itu muncul, dunia di sekitar Tako tampak membeku, semuanya membeku, dan satu-satunya yang bisa bergerak adalah pisaunya. Pisau itu memotong ke arah Tako dengan kecepatan yang aneh. Pisau ini telah melampaui waktu, dan ruang. Sederhananya, melampaui ruang 3 dimensi ini, dan waktu, dan ruang ini tidak memiliki batasan. Tako rupanya memperhatikannya juga. Wajahnya tidak berubah. Detik berikutnya, matanya perlahan tertutup, dan dalam sekejap, cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Bang! Dalam sekejap, ruang di mana Tako berada langsung berubah menjadi ketiadaan. Di kejauhan, Kaisar Huang menyipitkan matanya sedikit, agak menarik, aku masih meremehkanmu. Tako langsung menghancurkan ruang 3 dimensi. Baik itu pisau atau Tako, meskipun mereka tidak memasuki ruang 4 dimensi, tetapi pada saat ini, mereka tidak berada di ruang 3 dimensi. Tentu saja ini bukan intinya adalah Tako dan pisau itu milik ruang yang sama. Pisau itu berhenti hanya 1 inci dari alis Tako. Kedua jari Tako meraih pisau, dan detik berikutnya, dia membanting kedua jarinya ke samping. Jelek. Pisau besar itu terbang keluar. Namun tak lama kemudian, pisau itu berhenti. Di depan pisau, berdiri seorang pria paruh baya pucat. Pria paruh baya mengenakan jubah putih salju, tampak tampan, dengan rambut panjang berdiri tegak dan di belakang kepalanya. Temperamen pria paruh baya seperti teratai salju, tak bernoda. Di sebelah kanan pria paruh baya adalah pria tua tadi. Pria berjubah putih paruh baya itu melirik warrior yang di bawah. Sino Chen tidak memiliki niat membunuh saat itu. Tentu saja jika dia memiliki niat membunuh sekuat milikmu, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Meskipun aku juga tidak mengalahkannya, tapi untungnya, aku tidak kalah. Sayangnya, dia sudah mati. Mengatakan itu, dia menarik pandangannya dan menatap Tako di depannya, luar biasa. Tako melihat sekeliling, masih ada orang lain. Pria berjubah putih paruh baya menggelengkan kepalanya, aku dan orang tua Li yang menghadapimu. Kupikir, bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, seharusnya tidak ada masalah untuk menghalangimu. Mata Tako sedikit menyipit, target kalian adalah dia. Pria berjubah putih paruh baya itu mengangguk, jangan terburu-buru, kamu, dan yang di atas, kita akan membunuh hari ini, tapi kami akan bunuh 2 yang lemah di bawah dulu. Dengan suara pria paruh baya jatuh, satu persatu di bawah. Cici. Dengan suara 2 suara robekan, 2 pedang panjang melintas di lapangan. Hampir ekstrim. Detik berikutnya, bang. Warrior Yang dan Irene Ang terbang terbalik. Ada 2 pedang yang tertancap di dada mereka. Kedua pedang itu menerbangkan mereka berdua ribuan kaki. Pada akhirnya,
Kedua pedang itu membuat warrior Yang dan Irenean dipaku ke jembatan bersama-sama. Darah berceceran. Di jembatan, seorang lelaki tua muncul, seorang lelaki tua dengan 3 pedang panjang di punggungnya. Lelaki tua itu berjalan perlahan menuju warrior Yang dan Irenean di kejauhan. Namaku Jiandigu, ketua sekte kedua sekte pedang kuno. Tentu saja, itu dulu. Pada saat ini, lelaki tua itu berhenti, dan di depannya, seorang bocah kecil berbulu putih muncul. Shiro. Shiro melirik Yana di bawah. Yana telah ditekan, dan dapat dilihat bahwa dia kesakitan. Kemudian, dia melirik Tako lagi. Pada saat ini, 3 Master Super telah menjerat Tako. Akhirnya, dia melihat di warrior Yang dan Irenean. Shiro menangis. Menangis dan menangis, cakar kecil Shiro tertutup, dan energi spiritual tak terlihat bergetar keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, mulut kecilnya terbuka. Tidak ada suara. Dia mengatakan 4 kata. Seluruh alam, bantu aku. Dalam sekejap, bersambung.